Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Novita. Saya dari Universitas Widya Husada Semarang, Prodi D3 Keperawatan dengan nomor NIM 2005068. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia dengan judul membaca untuk menulis pada materi diksi atau pilihan kata. Dosen pengampu Bapak Andi Maulana SPD MPD. Diksi atau pilihan kata. Kaidah makna. Kaidah makna dalam penelitian kata mengacu pada persyaratan ketepatan pemilihan ketika sebagai lambang, objek, pengertian, dan konsep yang meliputi berbagai kata sebagai aspek. Jadi makna adalah hubungan antara bentuk bahasa dan objek atau suatu yang diacunya. Selanjutnya ada contoh perubahan makna. Pemakaian kata indriya, suatu jenis pengkhususan dalam pemilihan kata-kata yang tepat adalah penggunaan istilah-istilah yang menyatakan pengalaman-pengalaman yang diserap panca indera, yaitu serapan indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Selanjutnya ada bagian-bagian mata. Bagian mata yaitu meliputi sklera, karoid, iris, lensa, pupil, kornea, aqueous humor, vitreous humor, retina, fovea atau bintik kuning, bintik buta, dan saraf optik. Mata juga berfungsi sebagai indera penglihatan yang masuk ke dalam bagian dari sistem saraf sensorik. Selanjutnya ada indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk penginderaan. Setiap manusia sebagai peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Bagian-bagian telinga meliputi intros, saluran semisirkuler, saraf kohela, saluran eustachius, maelius, stapes, membran, serta saluran telinga luar. Fungsi telinga adalah untuk membantu suara bergerak masuk ke telinga bagian dalam. Ketika getaran tersebut mengenai rumah siput, maka rambut akan bergerak dan menciptakan sinyal ke otak sehingga otak mengenai getaran suara. Begitulah cara kerja telinga dalam memproses suara. Selanjutnya ada indera penciuman, yaitu hidung. Hidung merupakan organ yang menonjol karena letaknya tepat di tengah wajah. Tidak hanya berkontribusi penampilan wajah, hidung juga memainkan peran penting dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bagian-bagian hidung meliputi tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, serta lendir. Fungsi hidung yang utama adalah sebagai alat respirasi. Selain itu, mukosa hidung yang meliputi rongga hidung dan sinus peransal melakukan pengondisian udara masuk yang diperlukan dengan menghangatkan dan melembabkannya. Selanjutnya ada contoh dari kata baku dan tidak baku. Contohnya terdapat dalam tabel di samping ya teman-teman. Yang pertama, contoh kata baku dalam bidang kesehatan dan kata tidak baku dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada apotek. Kata tidak bakunya apotik. Yang kedua ada reumatik. Kata tidak bakunya rematik. Yang ketiga ada ambulan. Kata tidak bakunya ambulans. Yang keempat ada diagnosa. Kata tidak bakunya diagnosa. Yang kelima ada cedera. Kata tidak bakunya cedera. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu diksi adalah pilihan kata,
atau ketepatan dan kesesuaian kata, memilih kata yang tepat dan selaras pada suatu paragraf atau wacana dengan penggunaan diksi yang tepat dan sesuai dengan pengekspresian paragraf atau wacana, makna gaya bahasa menjadi efektif. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Sebelum saya akhiri, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.